Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang bertanya dan minta dijelaskan bagaimana sistem filtrasi akuarium ikan mas koki saya, mulai dari pompa, filter yang saya gunakan, perawatan untuk akuarium, dan perawatan ikan mas koki yang saya pelihara. Kebetulan teman kita yang bertanya ini ukuran akuariumnya hampir sama dengan saya miliki, ukuran 150 cm, lebar 50, tinggi 60. Jadi di sini saya akan coba jelaskan ya. Yang pertama yaitu dari pompa ya. Pompa di sini saya sudah 2 kali ganti. 3 masuk ini ya. Yang pertama 2000 liter per jam, naik ke 3200 liter per jam, dan yang ini 4000 liter per jam. Nah, ada juga yang sering bertanya tentang pipa yang saya gunakan untuk di pompa ini. Pipa ini pipa setengah inci. Nah, ini naik ke atas, naik ke filter talang. Jadi sistem filtrasi yang saya gunakan ini adalah top filter ya, top filter kaca khusus biologis. Mekanisnya itu top filter talang. Nah, ini ya, naik ke atas ke filter mekanis. Filter mekanis yang saya gunakan ini berlapis. Menurut saya ini terbaik dalam menyaring kotoran, karena di sini saya menggunakan 2 lapis jaring nelayan, 2 lapis busa grand wall, baru kapas putih, dan ada tatakan di sini supaya kapas putihnya tidak kerendam. Filter mekanis seperti ini lebih maksimal dalam menyaring kotoran, karena kotoran halus dan kasar sedikit banyak tersaring di jaring nelayan, dan kinerja dari filter busa putih atau busa dakronnya itu lebih terbantu ya, karena sedikit menyaring kotorannya. Nah, di bawahnya ini full media filter biologis yang konvensional, yang biasa-biasa saja, batu apung, bio keramik ring, yang bio ring yang ada pori-porinya. Murah kok, ini cuma 500 gramnya cuma 12 ribuan. Nah, kemudian yang chamber terakhir itu bio ring, dan di atasnya itu tanaman sirih gading. Tanaman sirih gading ini paling efektif sekali menyerap amoniak, kemudian lumpur-lumpur yang ada di filter biologis ya. Nah, kemudian di sini outputnya saya pakai 2. Ini pipa 3/4 turun, yang di sini pipa 3/4 juga. Jadi 2 supaya tidak luber ya filter kacanya, air di top filter kacanya maksudnya. Nah, di sini untuk sistem filtrasi ini ya, dia sebenarnya pakai pendorong ya, pendorong dari output filter ini. Pipa yang turun ke bawah ini, air turun, itu akan mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium menuju ke mulut pompa celup saya ya, atau pompa akuariumnya. Nah, di sini agak bengkok saya buat ya, itu agak bengkok, agak menyerong itu supaya kotoran yang ada di sini didorong oleh lubang output filter yang pakai pipa L tadi. Nah, untuk penempatan pompa di sini, pompa 4000 liter per jamnya itu saya letakkan di dinding akuarium. Kalau tangan kiri saya ini ya, di tengah-tengah sebelah kiri ya, ini posisinya di tengah ya, di tengah dinding akuariumnya. Supaya apa? Supaya kotoran yang tadinya didorong oleh lubang output filter itu langsung mengarah ke pompa akuarium. Kalau misalnya pompa akuariumnya kita letakkan di sudut sana ya, yaitu tentu saja kotorannya akan di sini ngendapnya, di tengah-tengah akuarium sebelah kiri saya ini ya. Kalau misalnya diletakkan di tengah ini, tentu saja itu akan langsung tersedot oleh pompa akuariumnya. Nah, kalau yang lebih bagus sebenarnya pompa ini ditempelkan ke dinding akuarium. Jadi posisi mulut pompa ini ke bawah. Jadi kotoran yang mengendap di bawah pompa akuarium itu tidak ada. Kalau ini masih ada nih teman-teman. Kalau misalnya saya matikan pompa atau lagi ganti air, biasanya saya
pakai serokan ini saya uber-uber di sini pasti ada kotorannya. Tuh ya, kelemahannya pompa seperti ini. Nah, ada juga cara maksimalkannya. Pompa 4000 saya ini moncong bagian ini tutup hitam ini kalau dibuka itu ada bulatannya, itu bisa disambung pakai pipa 3/4 teman-teman. Artinya bisa di fokus ya sedotannya. Cuma saya pikir-pikir kalau saya bikin seperti itu kasihan untuk ikan manfishnya, takutnya nanti sedot teman-teman. Nah, itu sudah kejadian dulu ya, pompa seperti itu bisa menyedot ikan yang kecil ya, berenangnya agak pelan seperti ikan manfish ini. Nah, itu teman-teman ya untuk sistem filtrasi akuarium ikan mas koki yang saya miliki. Nah, kalau untuk perawatan di sini, yang pertama saya rutin ganti air 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali itu 50%. Ya, 50%. Artinya di sini saya tandai ini di batas sini nih, sedikit hampir mau kena dengan pembatas aerator ini. Seginilah saya ganti nih. 50%. Itu rutin setiap minggu sekali. Kalaupun saya sibuk ya mungkin 2 minggu sekali saya ganti. Tapi tetap media filter mekanisnya itu saya bersihkan 1 minggu sekali ya. Nah, untuk mekanis ini saya masih menggunakan kapas putih. Di sini kapas putihnya biasanya 1 minggu itu tidak terlalu kotor karena kotorannya lebih banyak tersaring di jaring layan 2 lapis, kemudian busa granulnya 2 lapis. Jadi kapas putihnya bisa saya gunakan 1 lembar itu bisa 3 kali teman-teman, 3-4 kali. Artinya 1 bulan sekali baru saya ganti kapas. Dengan catatan dibersihkan ya, kapas putihnya bukan diangkat, diperas, tapi dibersihkan ya pakai pembersih karpet. Saya kebetulan ada punya membersihkan sepeda motor, jadi sekalian untuk bersihkan media filter mekanis. Untuk air akuarium yang saya isi ke akuarium ini merupakan air sumur galian, yang mana air sumur ini memang sudah bersih ya, bersih, jernih. Jadi filter akuarium saya ini mempertahankan kejernihan dan kebersihan air akuarium, bukan air yang tadinya kotor, menguning, saya masukkan ke sini, kemudian difilter dengan baik oleh filter akuarium menjadi jernih. Tidak seperti itu. Jadi air yang bagus untuk mengisi air akuarium itu adalah air yang benar-benar bersih, jernih, dan tidak mengandung zat besi ya, yang berbahaya untuk ikan yang kita pelihara. Kemudian di sini teman-teman, untuk menjaga filter saya ini agar tetap efektif, saya pelihara ikan mas kokinya tidak banyak. Di sini cuma ada 4 ekor, 3 ekor ikan manfish. Sebenarnya ada 6 ya. 1 ekor ikannya sakit dan 1 ekornya lagi saya pindahkan ke tank 1 meter. Jadi 5 ekor saja di tank ini. Nah, untuk pemberian makan itu saya set di food timernya ini 4 kali sehari teman-teman. Jadi kalau manual yang saya kasih cara langsung ke ikannya itu malam hari biasanya 2 kali. Artinya ada 6 kali pemberian makan ikan mas koki ini. Nah, kemudian untuk lampu ini saya hidupkan biasanya dari sore. Sore itu sudah mandi ya, jam 5 itu saya hidupkan sampai jam 9 malam. Terkadang ya kalau saya tidak ada di rumah ya mungkin tidak saya hidupkan, atau saya tidak berada di ruang tamu biasanya tidak saya hidupkan. Tapi rata-rata biasanya saya hidupkan 4-5 jam seharinya ya, supaya ikannya tetap kena cahaya. Walaupun hanya menggunakan cahaya lampu akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filtrasi akuarium ikan mas koki saya. Bagaimana perawatannya untuk ikan yang saya pelihara dan akuarium yang saya miliki. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.